Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Jabumir dari Logistik Keempat. Jadi saya akan mempresentasikan jurnal SMTM saya dengan judul Analisis Quantity Litos pada proses produksi pelumas di PT Peki dengan metode EOQ. Nah, untuk outline-nya ada 4, di mana akan membahas pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Untuk yang pertama, secara umum itu persediaan digolongkan dalam persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Nah, terdapat 4 faktor yang dijadikan sebagai fungsi perlunya persediaan, yaitu faktor waktu, di mana berkaitan dengan lamanya waktu yang diperlukan dalam satu proses produksi. Manajemen harus mampu memperhitungkan jumlah persediaan dengan waktu yang diperlukan dalam suatu proses produksi. Nah, yang kedua ada faktor ketidakpastian waktu datang, di mana terkadang karena suatu hal supplier tidak dapat mengantarkan pesanan bahan untuk tepat waktu. Oleh karena itu, persediaan ini berguna untuk mengantisipasi keterlambatannya bahan dari supplier. Kemudian ada faktor ketidakpastian penggunaan dalam pabrik, di mana persediaan dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktepatan peramalan produksi. Dan yang terakhir ada faktor ekonomis, berkaitan dengan jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Pelumas dengan ukuran kemasan botol Yamalu 0,8 liter ini merupakan permintaan paling tinggi, sehingga termasuk produk fast moving, yaitu barang dengan aliran yang sangat cepat, atau dengan kata lain, barang fast moving ini akan berada di dalam gudang dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kebutuhan dari material botol ini pengemasannya sangat besar, sehingga pentingnya ketersediaan botol Yamaha Loop ini membuat pihak perusahaan memesan material tersebut dengan frekuensi yang tinggi serta kuantitas pemesanan yang besar. Poin yang berikutnya, pengendalian botol Yamaha Loop ini dilakukan oleh perusahaan saat ini menggunakan metode min-max, yaitu perusahaan akan memesan material saat persediaan mencapai titik ROP atau pre-order point, tanpa mempertimbangkan biaya persediaan seperti biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Penentuan jumlah pemesanan bahan baku menjadi sangat penting bagi perusahaan secara ekonomis. Nah, salah satunya metode mengelola bahan baku secara ekonomis ialah metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, EOQ ini adalah jumlah pembelian bahan baku yang dapat memberikan minimalnya biaya persediaan, serta EOQ ini merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Nah, untuk metodenya, model dari kuantitas pemesanan ekonomis atau EOQ ini adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dari pemesanan dan penyimpanan. Nah, perencanaan metode EOQ ini dalam suatu perusahaan akan mampu meminimalisasi terjadinya out of stock, sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam perusahaan dan mampu menghemat biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan. Nah, pada metode EOQ ini jumlah pembelian yang paling ekonomis adalah di mana total biaya pesan sama dengan total biaya simpan. Nah, ada beberapa hal terkait dengan metode EOQ ini, antara lain safety stock. Nah, safety stock ini adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Nah, besarnya persediaan pengaman dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, persediaan pengamanan untuk jumlah permintaan tidak tepat dan lead time-nya tetap. Yang kedua, persediaan pengamanan untuk jumlah permintaan dan lead time tetap. Dan yang ketiga, persediaan pengaman untuk jumlah permintaan dan lead time tidak tetap. Yang kedua, dari order point, di mana titik pemesanan ulang, yaitu tingkat persediaan, di mana ketika persediaan mencapai tingkat tersebut, pemesan harus dilakukan. Nah, rumus untuk menentukan ROP atau reorder point ini adalah sebagai berikut.
Kemudian ada biaya pesan, biaya simpan, EOQ-nya, total biaya persediaan, safety stock, dan reorder point. Ini adalah rumus-rumusnya. Berikutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Di sini tertera tabel untuk 1 tahun. Kemudian rata-rata pembelian yang dilakukan oleh PT PEKI dengan botol 0,8 liter dengan rumus sebagai berikut. Untuk rata-rata pembelian, jumlah pembelian atau per unit dibagi dengan frekuensi pembelian selama 1 tahun. Nah, rata-rata pembelian yang dilakukan oleh perusahaan untuk botol 0,8 liter sebesar 97.974 unit. Yang pertama ada biaya pemesanan. Nah, untuk total biaya pemesanan material botol 0,8 liter tertera di tabel. Kemudian untuk yang B, biaya penyimpanan tahun 2019 untuk nilai fraksi simpan sebesar 0,6496% bulan untuk harga botol 0,8 liter per unit sebesar 4.297, sehingga dapat dihitung biaya simpan materialnya dengan rumus harga per unit dikali fraksi simpan. Nah, dari rumus tersebut didapatkan untuk biaya simpan material botol 0,8 liter sebesar 335 per unit untuk per tahunnya. Berikutnya dapat dihitung perhitungan EOQ tahun 2019. Untuk datanya tertera di tabel. Kemudian menggunakan rumusnya EOQ akar dari 2 kali CR kali D bagi CH. Nah, didapatkan untuk nilai EOQ sebesar 179.670,4620 unit. Nah, untuk menghitung frekuensi pembelian dapat menggunakan rumus demand dibagi EOQ, maka didapatkan frekuensi pembelian sebesar 44,796144 kali. Berikutnya adalah perhitungan safety stock. Nah, untuk mendapatkan standar deviasi dan Z delta dari data pergerakan material botol 0,8 liter tahun 2019 menggunakan Microsoft Excel dengan rumus STDEV, pemakaian dari bulan Januari sampai Desember. Dan untuk mencari standar deviasi dengan rumus NORM-SIN-V service level untuk mencari service faktornya atau Z delta tadi. Nah, maka didapatkan untuk nilai standar deviasi sebesar 382,8,4998 dengan nilai dari service faktornya sebesar 1,036 sekian. Nah, rumus dari safety stock sendiri adalah standar deviasi dikali dengan service faktornya. Kemudian dari rumus itu didapatkan safety stock bahan baku kemasan botol 0,8 liter sebesar 395.926.3642 unit. Kemudian perhitungan ROP atau reorder point-nya. Untuk demand rata-rata harian, rumusnya total pemakaian tahun 2019 dibagi dengan hari kerja selama 1 tahun. Nah, didapatkan demand rata-rata harian sebesar 30.486,90 sekian unit per hari. Selanjutnya dapat dicari ROP-nya dengan rumus safety stock ditambah lead time dikali rata-rata demand hariannya. Jadi ketahanan stok di PT PQ adalah 17,98 sekian hari sebelum dilakukan pemesanan material botol 0,8 liter. Kemudian ada perhitungan total biaya persediaan bahan baku material botol 0,8 liter dengan rumus total biaya persediaan yaitu TIC sama dengan CH tambah CR. TIC-nya sama dengan CH dikali dengan IH ditambah CR dikali F
dan TIC sama dengan F kali B dikali Q bagi 2 tambah CR kali D per Q. Nah, di mana untuk perhitungan total biaya persediaan menurut data pergerakan material tahun 2019 menggunakan rumus TIC sama dengan FB dikali IH tambah CR kali F. Dan untuk perhitungan total biaya persediaan menurut EOQ menggunakan rumus TIC FB dikali I per 2 tambah CR dikali D dibagi dengan I. Nah, perhitungan total biaya persediaan bahan baku untuk material botol 0,8 liter didapatkan hasil total persediaan sebesar 389.880.601,89 berdasarkan data pergerakan material tahun 2019 dan 60.184.572,17 berdasarkan perhitungan menggunakan metode EOQ. Nah, berdasarkan perhitungan total biaya persediaan, biaya yang dikeluarkan untuk persediaan bahan baku akan menjadi lebih ekonomis jika menggunakan metode EOQ. Nah, untuk persentase perbandingan dapat dihitung dengan rumus persentase sama dengan efisiensi biaya yang terjadi dibagi dengan total biaya persediaan menurut perusahaan dikali dengan 100%. Nah, untuk persentase perbandingan antara total biaya persediaan menurut data pergerakan material tahun 2019 dengan total biaya persediaan menurut perhitungan metode EOQ adalah 85%. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode EOQ lebih efektif dan lebih optimal untuk pengendalian persediaan dibandingkan dengan metode Minmax yang digunakan perusahaan pada saat ini. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas pemesanan untuk material packaging botol Yamaha 0,8 liter dengan metode EOQ adalah 179.670,4620 unit di setiap pemesanan dengan frekuensi 48 kali. Nah, untuk pemesanan optimal sebaiknya lebih besar dari rata-rata kuantitas pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan PT PQ, yaitu 97.974,692 unit dengan frekuensi yang lebih sedikit dibanding dengan frekuensi pemesanan perusahaan saat ini yang mencapai 52 kali pemesanan. Nah, berdasarkan perhitungan metode Economic Order Quantity atau EOQ, perusahaan akan melakukan reorder point material packaging botol Yamaha 0,8 liter pada saat persediaan di gudang sudah mencapai 510.360,6097 unit. Kemudian total biaya persediaan material botol Yamaha Loop 0,8 liter adalah 60.184.572,17. Nah, maka dapat dilakukan penghematan biaya jika pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ dibandingkan dengan menggunakan metode perusahaan saat ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.